Jungle. Sahabat Batra, salam cinta dan bahagia buat semuanya. Saya baru saja menyaksikan sebuah video dan ada pertanyaan yang menggelitik saya. Pertanyaannya adalah seperti judul ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Apakah itu? Jadi saya memakai kalimat tanya apakah itu, bukan siapakah itu atau siapakah dia. Tidak berawal dan tidak berakhir. Apakah itu? Sahabat Batra, ini memang terinspirasi dari sebuah video yang baru saja saya tonton di YouTube. Namun saya tidak memunculkan video itu, saya tidak akan menampilkan potongan-potongan videonya karena ini bukan bentuk reaction dari video orang lain. Nah, video itu menginspirasi saya. Dan beberapa pertanyaannya akan saya munculkan untuk kita bahas bersama atau kita diskusikan bersama-sama. Anda boleh setuju dan Anda boleh tidak setuju. Yang jelas pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari video tersebut untuk menjelaskan secara rasional atau secara mudah tentang Tuhan. Tuhan yang dijelaskan secara mudah dan secara rasional. Tapi pertanyaan itu akan saya tanyakan kembali sehingga kita juga bisa melihat kalau dikatakan bahwa pertanyaan itu adalah basisnya logika, maka kemudian kita akan menyelami lagi. Apakah pertanyaan itu kemudian dibasiskan oleh logika atau kemudian terbentur oleh logika itu sendiri? Nah, ini menarik sekali lagi, video ini bukan video reaction seperti kalau orang-orang buat tidak setuju dengan video ini, dia reaction, video ini ditampilkan. Saya tidak membuat reaction sekali lagi, saya hanya ingin mengajak diskusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan kembali. Jadi saya tidak membahas videonya, tapi saya akan mengajak dari titik poin pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan besarnya seperti judul, tidak berawal dan tidak berakhir. Apakah itu? Nah, tidak berawal, tidak berakhir, ini adalah apa? Kekal atau abadi. Nah, kalau abadi, immortal, itu dimulai dengan kelahiran. Saya lahir, kemudian saya ingin menjadi abadi, immortal. Artinya ada awalnya, ada kelahirannya, ada penciptaannya, maka itu disebut abadi. Tetapi kalau kekal ini tidak berawal dan tidak berakhir. Jadi sesuatu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Apakah itu? Pertanyaannya sebetulnya muncul dari pertanyaan pertama ini. Ini saya sudah tulis poin-poinnya dan akan saya munculkan ya. Kita dilahirkan oleh ibu. Ibu dilahirkan oleh nenek. Nenek oleh ibunya nenek. Demikian seterusnya ya, sampai kemudian ketemu pada makhluk pertama. Nah ini tentang teori kelahiran. Saya dilahirkan oleh bapak saya oleh bapaknya bapak saya oleh bapaknya bapak saya. Demikian seterusnya sampai kemudian menurut pertanyaan itu sampai ketemu pada makhluk pertama yang melahirkan dari semua makhluk itu. Ketemu makhluk pertama. Nah, kemudian ada pertanyaan, kalau ada makhluk pertama yang melahirkan makhluk-makhluk seterusnya, siapakah yang menciptakan makhluk pertama? Kemudian dijawab di pertanyaan itu bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada dan tidak ada penciptanya. Jadi nggak mungkin makhluk pertama ini ada tanpa ada pencipta. Nah, itu asumsinya ya. Itu asumsinya. Premisnya adalah tadi, siapa yang menciptakan makhluk pertama? Nah, kalau saya dilahirkan, kemudian lahir lagi, sampai kemudian makhluk pertama ini berasal dari mana? Siapa yang menciptakan makhluk pertama? Nah, tidak mungkin sesuatu itu ada dan tidak ada penciptanya. Nah, ini dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua. Ini karena pertanyaannya agak banyak. Oke lah, kita ikuti teori evolusi. Nah, mungkin maksudnya kalau tadi adalah manusia pertama, kemudian ada pendapat bahwa manusia berevolusi dari kera atau dari apa, dari makhluk bersel satu dan segala macam. Oke lah,
Diikuti saja dulu teori evolusi itu. Kita ikuti teori evolusi bahwa manusia dari kera. Kera tentu dari kera sebelumnya atau dari hewan sebelumnya. Atau kalau ditarik mundur evolusinya dari makhluk bersel satu, amuba misalnya. Kemudian kita tarik lagi dari amuba pertama atau dari mineral pertama yang diyakini ada pertama kali di bumi ini. Kemudian siapa yang menciptakan mineral pertama itu? Siapa yang menciptakan makhluk bersel satu pertama itu? Kalau diyakini makhluk pertama adalah makhluk bersel satu. Nah, kemudian pertanyaan itu dijawab lagi. Tidak mungkin sesuatu itu ada dan tidak ada penciptanya. Nah, itu pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Oke, sekarang saya ajak masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Lalu, kalau semua hal tadi berasal dari satu titik ledakan besar yang disebut Big Bang. Nah, ini asumsinya. Karena tadi ada makhluk, kemudian ada makhluk pertama, ada makhluk juga bersel satu, mungkin kalau dia mengiyakan itu, semuanya adalah berasal dari ledakan besar yang menciptakan semuanya ada, katanya. Nah, lalu kalau semua hal tadi berasal dari satu titik ledakan besar yang disebut Big Bang, maka siapa yang menciptakan ledakan besar itu? Nah, ini pertanyaannya kembali lagi ya. Tadi makhluk pertama. Siapa yang menciptakan makhluk pertama? Kemudian makhluk bersel satu. Siapa yang menciptakan makhluk bersel satu? Kemudian ada ledakan besar yang diyakini menurut yang mengubahkan pertanyaan ini adalah awal mula alam semesta. Mengatakan siapa yang menciptakan ledakan besar itu? Siapa yang menciptakan Big Bang itu? Kemudian dijawab, tentu yang menciptakan ledakan besar adalah sesuatu yang maha besar. Ia disebut Tuhan. Nah, jadi ada Big Bang yang diyakini oleh si penyampai pertanyaan ini merupakan awal mula alam semesta. Lalu siapa yang menciptakan ledakan ini kalau bukan yang maha besar dari ledakan itu? Maka dia disebut dengan Tuhan. Nah, itu pun kemudian ada pertanyaan kembali tentang Tuhan. Kalau kita sudah ketemu bahwa semua hal ada awal mulanya, ada penciptanya yaitu Tuhan, maka ada pertanyaan lagi menurut video itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, kalau tadi kan manusia, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan makhluk? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Siapa yang menciptakan Tuhan? Nah, kemudian ada jawaban dari video tersebut. Jawabannya sebetulnya ada 3. Jawaban pertama adalah Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Nah, kalau Tuhan menciptakan dirinya sendiri, menurut video itu tidak logis. Karena sesuatu yang belum ada tidak bisa menciptakan keadaan dirinya, menurutnya. Kemudian, teori kedua, yang menurutnya tidak logis juga adalah, Tuhan itu ada setelah ada manusia. Setelah manusia ada, maka kemudian manusia bertanya, siapa engkau? Maka Tuhan menjawab, akulah Tuhanmu. Nah, menurutnya ini juga tidak logis. Yang logis adalah jawaban ketiga. Karena semua jawaban tampak tidak logis untuk menjawab siapa yang menciptakan Tuhan, maka jawaban yang logis adalah Tuhan itu kekal, yaitu tidak berawal dan tidak berakhir. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, menurutnya ini adalah jawaban logis. Sahabat Bahtera, mari kita lihat pelan-pelan, kita lihat secara jernih pertanyaan itu. Kemudian saya mau minta kepada sahabat semuanya untuk berdiskusi dengan pikiran terbuka, dengan pandangan yang jernih. Apakah kita terlewat, missing link dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tampaknya logis itu? Atau jangan-jangan ada benturan logika sehingga terjadi loncatan kesimpulan. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Kalau pertanyaan pertama tadi tidak ada sesuatu itu ada, tidak mungkin ada yang menciptakan, ya, karena manusia diciptakan, dilahirkan oleh bapak ibunya, kemudian ada manusia pertama. Kemudian kalau teori evolusi itu diokekan, maka kemudian pertanyaannya sama. Siapa yang menciptakan sesuatu yang pertama itu tadi? Entah itu
hewan bersel satu, entah itu makhluk bersel satu, entah itu amuba atau apa. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan yang pertama itu? Tidak mungkin sesuatu itu ada yang tidak menciptakan. Nah, sahabat Bahtera, di sini saya tulis dengan huruf merah. Ketika kita berpikir bahwa saya dilahirkan oleh bapak saya dilahirkan oleh bapaknya bapak saya, demikian seterusnya, sampai kemudian logika kita bertemu bahwa ada manusia pertama. Kemudian, mengapa kita mengambil kesimpulan, bukankah ini merupakan jumping conclusion? Kita belum pernah menemukan kesimpulan bahwa manusia pertama itu ada atau tidak. Dan kita sudah jumping conclusion. Bahwa konklusinya, kesimpulannya adalah tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Bukankah ini jumping conclusion? Kita belum selesai berlogika loh. Kita belum selesai mengikuti logika kita akan runtutan terjadinya manusia, terjadinya makhluk hidup. Tapi kemudian kita sudah jumping conclusion. Tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Kalau kita sedang berlogika, kemudian tiba-tiba kita mengatakan tidak mungkin. Ini stop logika kita. Ini kita tidak sedang berbicara dengan logika lagi. Tidak mungkin sesuatu itu ada kalau tidak ada yang menciptakan. Loh, mengapa tidak mungkin? Bukankah semua mungkin? Mungkin kok. Bahwa sesuatu itu ada dan tidak diciptakan. Ini mungkin. Dalam dunia sains, kalau kita bicara tentang logika, ini sangat mungkin sekali. Karena penemuan-penemuan yang kita lihat itu ilmiah, penemuan ilmiah, itu juga kemungkinan. Bukan kebenaran mutlak saat ini. Jadi ketika kita mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu ada dan tidak ada yang menciptakan. Mungkin saja sesuatu itu ada dan tidak ada yang menciptakan. Karena kita bicara tentang kemungkinan, kita bicara tentang logika. Oke, kemudian kalau tadi disebutkan bahwa ada Big Bang. Dan Big Bang itu diyakini sebagai awal mula alam semesta. Oke. Kalau ada Big Bang, kemudian siapa yang menciptakan ledakan besar itu? Pertanyaannya tadi kan. Maka siapa yang menciptakan ledakan besar Big Bang itu? Kemudian ada jumping conclusion lagi. Ada kesimpulan yang meloncat. Belum ditemukan penelitian akhir bahwa Big Bang itu tercipta. Belum ditemukan. Siapa tahu Big Bang ini adalah proses. Saya katakan proses karena itu adalah kelahiran. Senyawa menumpuk, kemudian panas-panas menumpuk, dan terjadi ledakan. Dan ini bukan diciptakan kan? Karena itu proses. Nah, kalau demikian, kemudian ada jawaban. Pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan ledakan besar ini? Itu yang diyakini sebagai awal mula alam semesta. Siapa yang menciptakan ledakan besar itu? Dijawab, tentu yang menciptakan ledakan besar adalah sesuatu yang maha besar. Ia disebut Tuhan. Sekali lagi, saya beri garis merah. Bukankah ini jumping conclusion? Bukankah ini adalah kesimpulan yang meloncat? Kita belum pernah menemukan konklusi bahwa Big Bang itu diciptakan. Kemudian sudah ada jumping conclusion, tentu, loh sudah menentukan loh. Tentu yang menciptakan ledakan besar itu adalah sesuatu yang maha besar. Nah, ini adalah jumping conclusion kan, kita melompat tentang kesimpulan. Ia disebut Tuhan. Loh, tiba-tiba muncul kata Tuhan. Oke, nah sedangkan saya mengatakan bahwa ini merupakan sebuah asumsi Big Bang itu adalah awal mula alam semesta. Itu penemuan ahli fisika sebelumnya. Saya tampilkan ini. Oke, ini. Saya tampilkan ini. Teori Big Bang itu pertama kali muncul dalam sebuah makalah yang terbit tahun 1931. Makalah tersebut ditulis oleh seorang fisikawan George Lemaitre. Lemaitre, itu Pak Lemaitre yang menemukan. Walaupun ada beberapa artikel yang mengatakan istilahnya itu bukan lahir dari Lemaitre ini. Istilah itu adalah sebutan dari fisikawan lain yang kemudian mengomentari
model teorinya Lemaitre ini. Nah, hingga saat ini pandangan mayoritas manusia mengenai asal-usul alam semesta itu berdasar pada gagasan Lemaitre itu. Gagasannya adalah bahwa Big Bang itu merupakan awal mula alam semesta. Nah, kalau gagasan ini dipakai dasar logika tadi bahwa Big Bang merupakan awal mula alam semesta, pertanyaan tadi mungkin bisa selaras bahwa siapa yang menciptakan ledakan itu. Tetapi karena ini adalah teori yang ditemukan atau digagas pada 1931, maka kini, saat ini, saya munculkan ini, melansir dari The Next Web, itu ada fisikawan dari University of New Hampshire. Itu namanya Chanda Prescott Weinstein, itu mengungkapkan teori yang berbeda. Menurutnya, alam semesta mengembang selamanya. Dalam tulisannya yang diterbitkan di jurnal New Scientist, mengatakan bahwa alam semesta kemungkinan tidak mempunyai momen permulaan. Nah, ini teori baru. Big Bang itu teori. Dan teori alam semesta mengembang juga teori. Dua-duanya sedang berkembang. Dan nanti akan mungkin ditemukan teori-teori baru lagi. Big Bang sebagai awal mula penciptaan dengan ledakan besar bukan satu-satunya teori. Teori yang ditemukan sekarang masih baru dan masih digodok adalah alam semesta mengembang dan kemungkinan tidak mempunyai momen permulaan. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena ini adalah mengembang. Dan Big Bang hanya merupakan salah satu looping dari alam semesta tersebut. Ledakan yang looping. Ada alam semesta, kemudian lahirlah Big Bang karena senyawa kimia, penumpukan panas, dia meledak. Timbul alam semesta baru. Di alam semesta ini setelah sekian miliar tahun kemungkinan terjadi hal yang sama. Meledak lagi. Timbul alam semesta baru. Meledak lagi. Timbul alam semesta baru. Meledak lagi. Timbul alam semesta baru. Sehingga alam semesta tidak bisa diprediksi, diteliti awal mula dan akhirnya. Maka kemudian teori ini muncul bahwa alam semesta tidak mempunyai momen permulaan. Nah, sahabat Bahtera, ini menarik. Kalau demikian, kalau tadi disebutkan bahwa Tuhan itu kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, itu jumping conclusion ya menurut saya. Karena itu menjawab semua jawaban yang tampak tidak logis untuk menjawab siapa yang menciptakan Tuhan. Maka jawaban yang logis, satu-satunya menurut video itu adalah Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi kalau kita lihat tadi dari teori terbaru tentang alam semesta, dan alam semesta itu mempunyai momen tanpa permulaan, maka sangat mungkin bahwa alam semesta ini tidak berawal dan tidak berakhir. Alam semesta berkembang. Ada alam semesta satu, kemudian ada ledakan besar, melahirkan alam semesta baru. Ada ledakan besar lagi, melahirkan alam semesta baru lagi. Ledakan lagi, melahirkan alam semesta baru lagi. Lalu makhluk-makhluk di dalamnya pun mengalami hal yang sama. Berkembang. Makhluk pertama itu mana? Berkembang, karena terjadi looping. Nah, kalau demikian, kalau alam semesta ini berkembang dan tidak berawal dan tidak berakhir, di dalamnya juga, maka manusia, kita sekarang ini, menjadi salah satu makhluk yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kita tidak pernah tahu awal kita itu di mana, dan awal kita itu apa. Karena semuanya menjadi sesuatu yang berkembang, tanpa batas. Dan tanpa ada awalnya. Kalau demikian, pertanyaan saya kepada sahabat-sahabat Bahtera semuanya, yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir itu apa? Alam semesta? Termasuk kita sebagai manusia? Kalau kita semuanya tidak berawal dan tidak berakhir,
Dan kita hanya mengalami looping, mengalami mekanisme-mekanisme yang berulang kembali, berulang kembali. Artinya, kita sendiri tidak bisa mendefinisikan kita berasal dari mana. Dan kita juga tidak tahu manusia pertama itu yang seperti apa. Makhluk pertama itu yang seperti apa. Karena yang pasti, kita saat ini tidak diciptakan. Kita dilahirkan. Dan semua hal yang kita lihat, ini dilahirkan. Ada tempat mikrofon, ini dilahirkan. Melalui proses pembuatan ya, dilahirkan. Kita manusia dilahirkan. Kemudian ada kamera. Nah, saya tidak merekam pakai ini sekarang. Ini juga dibuat, dilahirkan. Lalu adakah sesuatu yang kita yakini sebagai hal yang pertama kali diciptakan, kalau semua hal ini adalah looping di alam semesta? Pertanyaan terakhir saya untuk sahabat Bahtera semuanya. Siapakah yang kekal? Siapakah yang tidak berawal dan tidak berakhir? Apakah itu? Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi kita. Terima kasih sudah bersama saya, Gong Wepi, di Ruang Diri. Stay original and authentic.